Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat saya, terutama pensiunan Pupuk Kaltim atau peserta dana pensiun Pupuk Kaltim. Konten kali ini saya beri judul tindak lanjut upaya pengembalian aset-aset Dapen BKT. Jadi tidak terasa sudah 4 tahun ya saya dan teman-teman ini mengupayakan pengembalian aset-aset dana pensiun Pupuk Kaltim. Saya ingin mengingatkan kembali apa itu aset-aset yang masih berada di luar Dapen Pupuk Kaltim ya. Terutama terkait dengan kasus yang menimpa saya di 2018-19 ya. Jadi aset-aset itu masih disita oleh Kejaksaan Agung. Itu ada tanah di Subang, ada 12 bidang tanah di Subang, ada 11 bidang tanah di Wonosari, itu terkait dengan pengembalian nilai saham DAJK. Kemudian ada piutang pihak ketiga senilai 136 miliar itu terkait saham LCGP. Kemudian ada 30 unit kondotel di Bali. Kesemuanya sampai saat ini belum masuk atau kembali ke dana pensiun Pupuk Kaltim. Padahal keputusan pengadilan yang membebaskan saya murni dan seluruh terdakwa itu murni mengatakan bahwa aset-aset itu harus dikembalikan ke dana pensiun Pupuk Kaltim. Jadi ini sudah 4 tahun. Upaya-upaya yang saya lakukan memang masih persuasif, yaitu berupa surat, ya, terutama surat, sudah ada belasan bahkan mungkin puluhan surat yang saya layangkan baik pada pengurus Dapen sebelum-sebelum ini dan yang sekarang, kepada pendiri yang sebelum-sebelumnya dan sampai yang sekarang, kepada OJK, kepada Kejagung juga, dan lain-lain. Oleh karena itu tentu harus ada langkah lanjutannya. Pada tahun 2022 yang lalu, bulan Januari, saya berkesempatan untuk berdialog, berdiskusi dengan OJK melalui Zoom. Alhamdulillah dalam diskusi itu terkuak bahwa 11 item temuan OJK itu ternyata sudah dikeluarkan dari aset lain-lain dana pensiun. Alhamdulillah sepertinya sekarang itu sudah berada dalam kekuasaan Dapen meskipun belum masuk dalam pencatatan aset, jadi masih executable. Tapi itu sebagian besar adalah Menteng Park, Borneo Bay dan sebagainya. Itu saya kira bisa kita urus karena sudah berada di Dapen ya. Tapi yang penting yang empat item tadi, tanah di Subang, tanah di Wonosari, kondotel di Bali, dan piutang pihak ketiga. Pada waktu itu OJK saya minta untuk membantu mengawal pengembalian aset-aset itu. Ini sudah 20 bulan ternyata belum ada progresnya. Jadi kemarin saya surati lagi, melanjutkan surat berikutnya, menanyakan apakah progres yang sudah dilakukan oleh OJK terhadap upaya pengembalian itu, pengawalan terhadap pengurus ya, untuk mengembalikan aset-aset itu. Jadi itu suratnya sudah saya layangkan dan saya masih menunggu balasannya. Saya katakan balasan itu akan menjadi
masukan, bukan masukan ya, menjadi bahan bagi saya untuk membuat press release. Jadi rencana saya, karena aspek persuasif tidak bisa, tentu ada langkah lanjutannya adalah secara hukum ya. Secara hukum, yaitu dengan mensomasi pengurus Dapen. Mengapa saya harus melakukan itu? Saya punya 4 alasan ya. Pertama, legal standing ya, saya memang ya aset-aset itu adalah aset-aset yang diinvestasikan oleh dana pensiun, di mana saya ikut bermeyuran ya, dan kemudian kembalinya aset-aset itu tentu saja akan menambah cadangan pensiun peserta sesuai peraturan OJK nomor 8 tahun 18 ya. Kalau ada aset-aset yang kembali karena proses hukum, maka aset-aset itu bisa untuk menaikkan cadangan pensiunan atau peserta, baik yang sudah pensiun maupun yang masih aktif. Kemudian juga ada alasan kebenaran dan keadilan. Jadi ini sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang harus diluruskan ya. Aset-aset itu milik kita, milik pensiunan gitu. Sehingga tidak benar dan tidak adil kalau itu disita sebetulnya ya. Karena dia bukan bukti kejahatan ya. Kemudian dia juga bukan asetnya miliknya terdakwa, dia malah milik korban, milik pensiunan. Dan pengadilan sudah memutuskan untuk dikembalikan. Jadi ini ada ketidakbenaran dan ketidakadilan. Itu alasan kedua. Ketiga, yang manfaatnya. Tentu kalau aset itu kembali akan bermanfaat bagi kita semua. Nilainya cukup besar ya, 200 miliar totalnya. Ya, jadi ini harus selalu diupayakan. Kemudian juga alasan tanggung jawab ya. Aset-aset itu terjadi karena investasi yang saya lakukan. Jadi saya merasa bertanggung jawab, punya beban moral, mengupayakan itu untuk kembali. Supaya di kemudian hari tidak ada catatan bahwa saya telah membuat kerugian. Meskipun itu yang menyebabkan hilang itu bukan saya. Yang menyebabkan aset-aset itu tidak lagi berada di Kaltim adalah pengurus pengganti saya. Karena proses hukum. Tapi segala sesuatu itu bisa dibolak-balik kadang-kadang ini. Sehingga saya merasa berkepentingan bahwa itu harus diupayakan semaksimal mungkin. Karena itu saya mohon dukungannya terkait upaya hukum ya, somasi yang akan saya lakukan kepada pengurus. Mudah-mudahan pengurus dengan disomasi ini menjadi lebih serius ya, untuk mengupayakan pengembalian aset-aset Dapen Pupuk Kaltim itu. Nah, saya mohon dukungannya teman-teman sekalian. Silakan mohon di WA saya bahwa Anda mendukung upaya ini. Bagi saya itu penting sebagai dukungan moral ya, terhadap langkah yang akan kita lakukan. Saya kira demikian. Sekali lagi saya mohon doa dan dukungan teman-teman untuk kebaikan kita semua, untuk penyelesaian masalah. Jadi kalau itu kembali akan banyak masalah yang bisa diselesaikan, termasuk peserta yang belum pensiun ya. Belum pensiun karena kita sudah iuran pasti, manfaat pensiun kita itu sangat tergantung performa Dapen. Sehingga ini bisa jadi cadangan kalau pada saat kita pensiun untuk performance itu tidak seperti yang kita harapkan ya. Harapan kita kan 7% minimal setahun untuk ROI itu. Ini bisa ditomboi dengan aset-aset ini yang kalau sudah kembali dan kita bisa upayakan untuk menjadi liquid, untuk menjadi cash, bisa menambah cadangan kita. Demikian, sekali lagi mohon dukungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.